Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 ini terus naik. Ya, partai yang kini dipimpin Kaisang Pangarep itu melesat hingga mencapai 3,13%. Dengan tambahan ratusan ribu suara hanya dalam 30 jam. Kondisi ini berbeda dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan yang terancam tergusur dari Senayan karena suaranya turun di bawah ambang batas parlemen 4%. Bagaimanakah peluang Partai Kabah bertahan di DPR dan bagaimana pula kans PSI menembus Senayan? Partai Solidaritas Indonesia yang dinahkodai Kaisang Pangarep jadi perhatian setelah dalam perhitungan real count KPU suaranya terus melesat. Dari data real count KPU 2 Maret 2024, suara PSI mencapai 3,12%. Terus menanjaknya suara PSI disorot karena telah menembus 3% dan terus melesat. Dari data sehari sebelumnya yaitu 1 Maret, suara PSI bertengger di 3,01%. Sementara dari data KPU 29 Februari, suara PSI masih di bawah 3% yaitu 2,89%. Sebelumnya pada 27 Februari, suara PSI tercatat 2,75%. Ketimbang kami berteriak, kami ini dicurangi, lebih baik kami membantu KPU dan juga Bawaslu untuk mengawal suara rakyat. Kurang lebih seperti itu, dan kami di PSI berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang dalam proses penghitungan ulang, yang dalam proses penginputan data, ini proses-proses tersebut dilakukan secara terbuka dan perbaikan juga dimungkinkan. Dan inilah dia ya yang menjadi sebab kenapa suara PSI begitu cepat melonjak ya. Ini adalah pendapat kami dan kami pikir ya, daripada kami berteriak-teriak curang, kami dicurangi, kami dirugikan ya, lebih baik kami turun langsung ke lapangan ya. Kami lakukan hal yang sangat konstruktif, yaitu kawal suara rakyat ketika ada kesalahan penghitungan. Nah, disitulah perbaikan kami lakukan. Sementara menurut kami yang namanya kesalahan hitung ya, itu adalah konsekuensi logis dari metode penghitungan manual gitu, sehingga kami sengaja turun ke lapangan untuk menyaksikan, memperbaiki, dan perbaikan-perbaikan tersebut disaksikan dan ditandatangani langsung oleh saksi-saksi dari partai lain. Dan kalau kita melihat trennya sekarang, PSI yakin bahwa PSI akan lolos 4% ya. Saat video ini saya buat, saat ini PSI berada di titik 3,13% dan penghitungan terus berlangsung. Sementara suara Partai Gelora juga mencatat kenaikan. Pada 27 Februari tercatat 1,07% dan terus naik hingga pada 2 Maret mencapai 1,43%. Kondisi berbeda dialami Partai Persatuan Pembangunan. Sempat mencapai 4% pada 27 Februari. Pertanggal 2 Maret suara Partai Kabah turun di bawah ambang batas 4%, 3,97%. Ya, terkait dengan data Sirekap KPU memang terjadi anomali, khususnya di suara P3. Contoh, pada tanggal 28 Februari, itu suara P3 dalam posisi 3.058.000 sekian. Tapi hari ini itu 3.040.000 sekian. Karena kemarin sempat turun dari 3.058.000 menjadi 3.020.000 sekian. Baru naik. Nah, sementara jumlah TPS yang masuk itu bertambah. Kan harusnya jumlah suaranya bertambah, bukan berkurang. Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Sementara P3 bukan prosentasenya. Kalau persentase itu otomatis karena otomatis mengikuti jumlah suara. Ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun. Nah, maka kemudian terkoreksi akumulasi P3 3,97% saat ini. Nah, ini tentu harus menjadi warning bagi KPU. Kami mengingatkan KPU bahwa sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 393 menyebutkan bahwa hasil yang sah itu adalah penghitungan berjenjang yang disaksikan oleh partai politik. Sirekap itu hanya alat bantu yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kalau Partai Gelora
Saya sih melihatnya kenaikannya ya kerja-kerja politik Partai Gelora. Karena kalau PSI kan punya kekuasaan, artinya ayahnya punya power, presiden, punya peluang untuk bisa katakanlah melakukan operasi untuk bisa menaikkan suara kan itu dugaan-dugaan ya dari katakanlah pihak lain. Nah kalau kita mengamati soal Partai Gelora, saya sih melihat ya kalau Partai Gelora naik ya hasil kerja keras ya seluruh kadernya yang menjadi caleg, karena Partai Gelora dia tidak punya instrumen kekuasaan untuk bisa melakukan katakanlah mengatur suara, tidak bisa. Dan saya melihat ya kalau Partai Gelora bisa jadi ini karena kekuatan yang dimiliki oleh kader mereka semua yang ingin bisa lolos ke Senayan, walaupun hasilnya belum lolos ke Senayan ya tidak apa-apa. Yang penting bagi Partai Gelora sudah maksimal, sudah dapat katakanlah tadi 3%, sehingga ketika MK memutuskan 4% tidak berlaku di 2029 nanti, artinya Partai Gelora pun sudah siap nanti menghadapi pemilu ke depan untuk lebih membesarkan diri lagi. Apa sebenarnya yang membuat suara Partai Solidaritas Indonesia terus menanjak menembus 3%, sementara Partai Persatuan Pembangunan melorot dari ambang batas parlemen 4%? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sementara itu rekapitulasi masih berlangsung di gedung KPU dan laporan lengkapnya akan disampaikan rekan kami Ikra Anggana. Ikra, silakan dengan laporannya. Baik, selamat sore Caca Anissa, Gita dan juga pemirsa. Memang terkait dengan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia yang melonjak cukup tinggi, di mana pada hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini sejumlah netizen atau masyarakat dan juga pakar politik menyoroti bahwa terdapat kurang lebih 100.000 suara yang masuk di data Sirekap ke Partai Solidaritas Indonesia, di mana data terakhir pada tanggal 2 Maret 2024 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini tercatat angka Partai Solidaritas Indonesia untuk rekapitulasi pemilihan legislatif ini berada di angka 3,13%. Memang sampai saat ini kami masih terus berusaha mengkonfirmasi kepada Komisioner KPU Idam Aziz maupun Idam Holik maupun Ketua KPU Hasyim Asyari yang saat ini memang setengah melangsungkan sidang pleno rekapitulasi PPLN atau pemilihan panitia pemilihan luar negeri yang ini merupakan hari keempat, di mana memang para petinggi KPU saat ini sedang melangsungkan sidang pleno PPLN terkait dengan rekapitulasi. Jadi memang sampai saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi ya terkait dengan apa sebenarnya yang menyebabkan lonjakan suara yang cukup tinggi ini untuk Partai Solidaritas Indonesia dan juga Partai Gelora. Namun tadi kami juga sudah berusaha untuk menghubungi Idam Holik untuk meminta statement bahwa memang rencananya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini dirinya akan memberikan statement karena juga bertepatan dengan waktu Isoma. Namun sampai saat ini ternyata sidang PPLN ini masih terus dilangsungkan. Di Pleno A ini sudah 13 PPLN disidangkan, dan di Pleno B ini sudah terdapat 5 negara ini disidangkan terkait dengan rekapitulasi pemilihan luar negeri. Tadi juga ada statement yang dikutip dari pesan yang dikirimkan Idam Holik kepada sejumlah media termasuk kita, bahwa memang untuk pertanyaan mengapa lonjakan tersebut terjadi ini masih menunggu penghitungan suara berjenjang yang memang akan dilangsungkan sampai tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Memang nanti jika para petinggi KPU ini sudah selesai, kita akan tanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan hasil dari atau anomali pertanyaan masyarakat beberapa jam terakhir terkait lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia yang menyentuh angka 100.000 dan juga Partai Gelora yang cukup tinggi saat ini. Caca. Iya, Ikra, tadi Anda sebutkan bahwa PSI dan juga Partai Gelora ini sudah mengalami lonjakan yang signifikan. Bagaimana pantauan untuk partai yang lainnya? Apakah ada hal yang sama juga serupa?
Ya, Agita, Caca, dan juga pemirsa, mengenai himbauan, memang sampai saat ini masih belum ada himbauan terkait dengan apapun statement yang dikeluarkan oleh pihak komisioner maupun Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena memang sampai saat ini masih terus dilakukan rekapitulasi sidang pleno PPLN. Namun informasi terbaru dari sini, memang hari ini dikatakan hari yang cukup sibuk bagi KPU, dan kami masih akan mengupdate informasi lainnya terkait dengan hal tersebut. Agita, Caca. Ikrah, terima kasih laporannya langsung dari gedung KPU.